kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Pemirsa, sidang perdana gugatan cerai yang diajukan suami Dewi Persik, Angga Wijaya, terhadap pedangdut Dewi Persik digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin kemarin dengan agenda mediasi. Dalam sidang mediasi tersebut dihadiri kedua belah pihak, baik pihak penggugat maupun tergugat. Angga yang mengenakan kemeja putih datang lebih dulu dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Tidak berselang lama dari kedatangan Angga, DP yang mengenakan busana berwarna cerah tiba di lokasi yang sama dengan didampingi kuasa hukumnya dan sahabatnya Indah Sari. DP tampil penuh percaya diri menghadapi gugatan cerai suaminya. Deg-degan nggak Mbak Dewi? Enggak lah, udah 3 kali masa deg-degan. Jadi dihadapi aja dengan tenang. Aku minta sambung doa aja dari teman-teman. Mudah-mudahan lancar. Pasti ada ujiannya. Kalau saya sih harus bertahan. Dari pasangan pertama sampai sekarang pun yang ketiga saya tidak pernah yang namanya menggugat suami saya. Kalau berantem dalam rumah tangga mah aja. Yang penting jangan ada pihak ketiga atau KDR. Ya yang diajukan tuh adalah jenis talaknya talak 1, nggak boleh talak berlebih. Kita tuh nggak pernah ngobrol, Enggak, tapi kita tuh saling melakukan. Misalnya kita perhatian tuh ya perhatikan. Karena jangan sampai sebuah hubungan itu apa kata orang gitu. Jadi harus dari hati kamu sendiri. Sidang perdana kali ini sekaligus menjadi kali pertama bagi keduanya bertemu kembali setelah selama 1 bulan pisah rumah. Kendati tengah menggugat cerai DP, komunikasi keduanya tetap berjalan baik. Pada sidang mediasi kali ini tidak berhasil menemukan titik temu karena Angga tetap pada keputusannya untuk berpisah dari Dewi Persik. Tadi kita udah bertemu sama Mbak Dewi di dalam, udah ketemu sama Neng dan sudah lakukan mediasi, sudah lakukan mediasi di dalam sama mentor ya yang ditunjuk sama mediator yang ditunjuk sama ketua hakim tadi, dan hasilnya tadi kita gagal mediasi ya, jadi tetap pada keputusan pertama untuk melanjutkan gugatannya seperti itu. Ya sempat didamaikan, cuman kan kayak dari Mas Angganya sendiri kan juga walaupun menangis dan mengatakan masih sayang saya, tapi kan harus bercerai. Ya saya mau jawab apa? Ya saya cuma bilang ya sudah disampaikan gitu. Tapi kan dianya sendiri kan aku nggak mungkin bisa ngomong di publik kan, karena bagaimanapun kan pasti dua-duanya sudah sama-sama terluka. Jadi aku nggak mau membuka luka itu terlalu lebar lagi. Ya kita baik-baiklah. Kalaupun memang sudah harus sampai di sini, bisa menjadi saudara itu akan lebih baik. Kalau saya pribadi jujur saya senang ketemu beliaunya karena saya sih pengennya baik-baik aja. Walaupun kita nggak bersama lagi, kita maunya kayak saudara aja gitu. Memang keputusannya ya memang harus bercerai kan, walaupun masih sayang. Terkecuali dari pihak Mas Angganya sendiri yang saya nggak pingin pisah, saya begini ya mungkin saya akan sama gitu. Cuman kalau sudah dari pihak yang laki sudah bilang masih sayang tapi harus berpisah ya mau ngomong gimana. Sementara itu, sikap lain ditunjukkan Dewi Persik yang justru menjadi heran dengan keputusan suaminya itu yang tetap menggugat cerai dirinya. Pasalnya dalam satu kesempatan, Angga pernah menyatakan masih menyayangi Dewi, namun di sisi lain Angga juga tetap ingin berpisah. Meskipun begitu, pemilik goyang gergaji itu pasrah dan siap mengikuti jalannya sidang. DP pun minta didoakan yang terbaik untuk rumah tangganya. Lantas benarkah alasan finansial menjadi dasar Angga menggugat cerai istrinya tersebut? Kalau untuk finansial yang tidak pernah saya berikan kepada beliau, itu biar mereka berkomentar apa aja biarin gitu. Yang pasti kan mereka tidak ikut dengan saya 24 jam. Mereka juga nggak tahu saya ngapain aja setiap hari. Yang saya kerjakan apa, mereka juga nggak tahu. Saya yakin dengan sangat mereka nggak tahu. Biarkan saja. Sejak kapan sejarahnya Dewi Persik Matre?
bukan masalah finansial. Saya melihat AA dari dulu bukan masalah itu. Kan saya bilang, saya kalau masalah finansial bukan AA yang saya nikahin. Kendati membantah bahwa finansial bukan menjadi alasan utama Angga menggugat, namun ada alasan lain yang memang tidak bisa diberitahukan ke publik. Dan benarkah masalah campur tangan orang tua Angga Wijaya dalam rumah tangga anak dan menantunya tersebut menjadi dasar gugatan Angga di samping juga soal keturunan? Seperti diketahui selama 5 tahun menikah, keduanya memang belum dikaruniai anak. Enggak, orang dua-duanya sama-sama belum pengen kok. Gimana mau punya anak? Ada beberapa alasan yang nggak bisa saya share. Sebelumnya mohon maaf, itu biar jadi alasan saya pribadi dan beliau ya, dan Neng. Keputusan itu juga sudah saya ambil bukan sehari 2 hari untuk mengambil keputusan tersebut. Kalau untuk alasannya apa, saya nggak bisa jawab di sini. Yang pasti mudah-mudahan semua keputusannya itu yang terbaik. Diungkap DP, gugatan cerai yang diajukan Angga Wijaya tersebut membuat image dirinya sebagai perempuan ikut tercoreng. Apalagi selama menjalani rumah tangga sebelumnya, DP pernah 2 kali digugat cerai oleh suami-suami sebelumnya. Jika pengadilan agama mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Angga Wijaya, maka perceraian ini menjadi kali ketiga bagi DP. Lantas, adakah peluang keduanya untuk rujuk kembali? Harapannya aku sudah saya gantungkan sama Allah, Mas. Karena harapan aku tuh kadang tidak sesuai dengan yang aku mau. Jadi mendingan apa katanya Allah aja deh, jalan yang terbaik kayak gimana gitu kan Mami ya. Siap. Kita pastinya udah ada pembicaraan sebelumnya sama Neng mengenai rencana saya atau gugatan saya, dan Neng kita udah sepakat untuk menyetujui keputusan yang akan saya ambil ini. Jadi tidak ada keberatan dari salah satu pihak, dari Neng pribadi atau dari saya gitu. Ya saya sebagai seorang istri ngikut aja yang terbaik. Maunya suami kayak gimana? Itu kalau saya sih berharapnya aman-aman aja. Kan saya bilang Mas, siapa sih yang ingin bercerai? Karena saya digugat kalau mau terus ya saya senang alhamdulillah. Tapi kalau ternyata nggak ketemu titiknya, ya apa boleh dikata. Peluang rujuk seperti apa, Bu? Peluang rujuk, Mam. Peluang rujuk. Kalau saya mah 100% Mas. Kan siapa sih yang ingin cerai lagi? Iya kan image-nya kita juga jadi jelek ya kalau perempuan. 3 kali loh saya. Tapi kan ini skenario Allah yang nggak bisa saya rubah. Karena saya kan selalu digugat kan. Namanya menggugat suami saya. Kayak Dewi kan sering cerita dari suami yang pertama, kedua, ketiga dia selalu diceraikan, termasuk kayak dulu juga. Makanya tapi rezeki jodoh maut Allah yang ngatur. Cuman seperti yang Dewi bilang juga, dan memang seperti ini gitu ya, perceraian itu dibolehkan tapi dibenci Allah. Kalau berantem dalam rumah tangga wajar. Yang penting jangan ada pihak ketiga atau KDRT. Selanjutnya hari ini mediasi sudah dinyatakan tidak berhasil. Jadi minggu depan kita ke agenda berikutnya untuk memberikan keterangan laporan hasil dari mediasi hari ini. Kemudian dan juga membacakan gugatan yang sudah disampaikan dari pihak penggugat. Dan setelah itu kemungkinan bila mana sudah diperlukan saksi dan bukti, kita akan lampirkan semua pada minggu berikutnya. Jadi Mbak DP sudah tidak akan hadir lagi di persidangan. Hanya saya, Bu Emi dan Mas Kris dan tim kuasa hukum yang akan hadir di persidangan. Mbak Dewi Persik hanya hari ini hanya untuk menghadiri sidang mediasi. Ya Tuhan itu kan maha adil ya Mas ya. Kita nggak bisa mengatur Tuhan Mas. Terkecuali aku selingkuh. Aku KDRT mungkin itu adalah kesalahanku sendiri. Gitu. Selama aku sesuai dengan koridor aku percaya Tuhan kasih yang indah untuk aku. Kedepannya akan lebih selektif Ya? Kedepannya akan lebih selektif lagi mungkin. Selektif dong Mas. Yang penting nggak zina aja. Saya sudah punya istri sekarang, ya, dan saya merasakan kalau misalkan berpisah itu nggak enak, pasti nggak enak. Saya yakin dua-duanya merasakan kesedihan, baik Dewi maupun Angga, dan teman-teman dia juga sedih. Dan banyak di kolom komentar IG saya pada bilang, ayo Bang Aldi, satukan mereka, bismillah. Insya Allah saya doakan ya, insya Allah mereka bersatu. Buat Dewi, pokoknya Indasari selalu support, sehat selalu, sukses selalu. Semoga
apa yang ditakdirkan itu yang terbaik. Kan ada anak muda yang kita kan perempuan, dia perempuan. Jadi apa kata suami lah saya. Kalau cerai ya cerai. Kalau enggak ya enggak. Jadi saya ngikut aja lah maunya kayak apa. Silaturahmi kita sangat deket banget, bahkan kita ada grup bareng. Bismillah, ya, Insya Allah mereka tetap bersatu. Karena kita sering bilang ya sayangnya, brother, Masya Allah kalian berdua kompak banget, romantis banget, bareng-bareng terus. Luaran sana ada gosip miring tentang seorang Dewi Persik. Kalian kan kalau tidak kenal maka tidak sayang, maka tidak mengetahui. Ya yang jelas kita mendoakan gitu ya, jangan berspekulasi kemana-mana dulu gitu. Nah setahu aku sih kalau Mami DP sendiri kan orangnya itu nggak mau kayak nggak cari sensasi gitu kan, terus dia juga nggak itu kalau masalah rumah tangga dia tuh nggak mau expose ke orang-orang luar kayak gitu. Jadi dia tuh kalau ketemu aku aja tuh kayak malah dia yang nguatin aku kayak kamu ini ya, kamu harus jadi kayak wanita mandiri gitu-gitu, harus pilih-pilih kalau pasangan. Kalau ke aku gitu kayak malah dia kayak yang kayak ngasih tahu aku gitu loh, kayak ngasih tahu buat kayak itu kayak nguatin aku gitu, bukan curhat tentang dirinya, malahan aku pikir harmonis baik-baik aja itu rumah tangganya Mami DP. Jadi dia tuh nggak pernah expose keluar, setahu Dinar ya gitu.